Gimana Mas melihat pilkada di tahun ini Mas, ada perubahan signifikan dimulai dari misalnya yang tahun lalu, terus dengan banyaknya pendatang baru di pilkada itu, gimana Mas? Ya, jadi pilkada saat ini luar biasa ya. Kalau saya lihat luar biasa animonya. Kenapa saya sebut luar biasa? Karena dengan pilkada serentak, banyaknya juga orang baru, ini menggambarkan demokrasi mulai berjalan dengan baik gitu ya. Maksudnya artinya setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Nah, ini kan satu hal yang baik. Memang muncul tantangan. Tantangannya akhirnya banyak effort yang harus kita lakukan, banyak effort yang harus kita siapkan, bahkan mungkin beberapa hal yang sifatnya kegiatan demi masyarakat agak terganggu. Nah, ini yang pelayanan masyarakat gimana caranya tetap nomor satu. Tapi kembali dalam konteks demokrasi ini memberikan kesempatan kepada semua orang. Ya, banyak juga pendatang baru ini dari kaum pemuda ini. Gimana Mas? Artinya kan kita masyarakat melihat bahwa pemuda ini kebanyakan dari survei kemarin mayoritas masih belum percaya dengan sifat kepemimpinan dari pemuda sendiri. Gimana menanggapinya? Namanya anak muda, pastinya wisdomnya masih minim gitu ya, pengalaman mungkin terbatas. Namun ada hal yang menurut data survei yang pernah dilakukan oleh salah satu lembaga, bahwa yang memahami milenial atau Gen Z itu adalah generasi milenial itu sendiri. Jadi ke depan, apalagi sekarang populasinya terbanyak, Gen Z pun sudah mulai mandiri, punya penghasilan sendiri, gitu ya. Ini menjadi hal yang memberikan ruang dan kesempatan untuk pemimpin milenial. Terlepas daripada ada mungkin rasa tidak percaya dari sebagian masyarakat, apakah anak muda bisa memimpin? Sekarang pertanyaannya dibalik juga, apakah yang senior bisa melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik? Nah, ini kan hal yang sama. Ya, Mas Reza, ini isunya nih ya Mas, kita bahwa Mas Reza juga lagi mau nyalonkan diri nih. Boleh cerita nggak Mas? Ya, insya Allah Pak. Jadi saya sendiri sedang berjuang karena memang saya orang asli Putra dari Jawa Barat. Ibu saya juga dari keturunan Garut asli. Dan saya melihat Garut sendiri wilayah yang sangat menarik, dinamis, anak mudanya agresif, kemudian kekayaan alam pariwisatanya baik, pertaniannya bagus. Namun beberapa hal yang mungkin sudah baik kemarin ini masih bisa di boosting lebih baik lagi. Nah, ini karena memang kesempatan pilkada dibuka bagi seluruh warga negara Indonesia, pastinya saya memberanikan diri juga untuk maju sebagai salah satu calon bupati. Ya Mas, melihat kondisi Garut selain dari pariwisata dan kondisi yang lainnya, apa sih yang perlu ditambahkan gitu ya untuk Garut sendiri Mas? Mungkin visi misinya juga Mas sebagai mencalonkan itu seperti apa Mas? Yang pertama adalah saya melihat bahwa Garut sebagai Swiss Van Java. Nah, kalau Bandung ini kan Paris Van Java. Ini Swiss Van Java memiliki potensi wisata yang menarik. Dengan kekayaan alam pertanian, saya punya konsep memang menjadikan Garut sebagai pusat agrowisata. Nah, kemudian yang kedua, tentunya karena anak mudanya juga banyak yang kreatif, gaya hidup anak mudanya sudah makin yang tadi kalau bahasa saya makin agresif dalam konteks positif, itu industri pariwisata dan kreatif ini harus kita genjot. Jadi Garut sendiri mungkin pastinya udah pada tahu dengan tukang cukurnya, asgarnya, artinya kan skill tangannya luar biasa. Itu pertama. Kemudian yang kedua, industri kulit itu kan dari Garut juga. Nah, inilah yang memang belum dibantu oleh pemerintah. Tidak ada pemerintah, mereka juga udah bagus gitu ya. Berarti kalau ada pemerintah, mereka bisa terus leverage atau ada daya ungkit gitu ya, ada daya ungkit supaya ekspornya meningkat, industri fashion yang mungkin meningkat. Nah, ini bisa menopang
kota Bandung sebagai kota yang fashion gitu. Selain itu ada PR terberat nggak? Karena kan memang mungkin sejak dari dulu ya, masyarakat Garut pemuda ya rata-rata kebanyakan malah merantau nih. Nah mungkin ada PR paling berat nggak untuk mengatasi itu? Kembali kepada data makro, dan saya yakin ini sama di Garut juga, bahwa Indonesia yang harus menjadi negara maju di 2045 atau Indonesia Emas 2045 dengan pendapatan per kapita yang sangat tinggi, karena kita harus jadi negara maju, ini tidak cukup dengan rasio jumlah pengusaha yang seperti ada sekarang ini. Sekarang mungkin di sekitar 3 hampir 4%, nanti harus 10%, sehingga lapangan pekerjaan juga akan terbuka lebar. Itu kan harapannya, sehingga tahapan yang akan dilakukan juga tidak hanya arahnya kepada UMKM, tapi juga penunjang pendidikan dan kesehatan. Ini menjadi dua pilar fondasi dari perekonomian. Kemudian saya melihat juga Garut sebagai salah satu pusat dari kebudayaan Sunda, di samping ada beberapa kabupaten lain. Saya mau membuat adat Sunda ini sebagai salah satu pilar di dalam bermasyarakat, sehingga seperti beberapa provinsi di Indonesia yang lain, adat bisa bersanding dengan hukum agama, bersanding juga dengan hukum negara. Ini juga akan menjadi penopang meneruskan warisan leluhur terkait adat budaya, sehingga pariwisata bisa ikut meningkat juga. Mas, ini dari Bawaslu kan kabarnya udah mencium tidak netralan gitu Mas, kayak dari wakil-wakil daerah, PKD, camat segala macam. Nah, itu gimana kemungkinan Mas? Ada nggak sih orang-orang dari pihak yang nggak netral gitu? Itu gimana menanggulanginya? Kalau yang namanya sistemik ini memang tidak mudah untuk meluruskannya ya, tidak mudah. Namun apapun yang bisa kita lakukan harus kita jaga, harus kita lakukan. Kalau ada yang tidak netral, harus kita minimalisir. Kalau perlu kita mitigasi. Cuman kembali lagi, karena Indonesia ini besar, kita ini negara besar, jumlah orang banyak, rantai birokrasi juga tidak sederhana, sehingga kita perlu tim yang strong juga ya. Jadi mindset kita adalah bagaimana membangun super tim yang jujur, adil bagi semua pihak. Nah, terkait kekhawatiran banyak penyalahgunaan data, kayak orang sudah meninggal nanti diambil lagi tuh KTP, mungkin disertakan tuh gimana tuh Mas? Ada ketakutan situ nggak sih? Pasti. Jadi kita sebagai masyarakat nggak boleh anti atau antipati, karena beberapa masyarakat apalagi anak muda mungkin cenderung skeptis terhadap yang namanya politik. Tapi saya ingin mengundang seluruh elemen masyarakat yang sudah memiliki KTP tentunya, jadi dari remaja sampai yang paling tua, harus melek politik, harus peka, harus melihat kiri kanan, pasang kuping kiri kanan gitu ya, untuk selalu menjaga itu. Karena kalau berharap kembali lagi kepada Bawaslu, berharap lagi kepada pemerintah, nah ini rasanya tangannya kurang. Nah, sehingga peran serta aktif dari organisasi yang jumlahnya begitu banyak, dari mulai organisasi profesi, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, itu memang semua harus terlibat aktif. Karena kalau bukan ada dengan masyarakat semua, potensi-potensi kecurangan nggak ketangkap ya. Terakhir, Jokowi efek gimana kira-kira? Masih berpengaruh nggak kira-kira di pilkada 2024 ini? Kalau ditanya berpengaruh. Cuman apakah besar atau kecil? Prediksi saya sih mungkin tinggal efek aja ya. Artinya gini, bagaimana juga pemimpin besok adalah di Oktober adalah Pak Prabowo, presiden terpilih. Pastinya Pak Prabowo dan Pak Jokowi pun sudah banyak konsolidasi. Apakah masih ada efek dalam kondisi sekarang persiapan pilkada? Masih, karena jangan lupa sekarang itu presidennya masih Jokowi. Jadi sekarang presiden masih Jokowi, Pak Prabowo sebagai Pak Menhan, Oktober baru Pak Prabowo, efek pasti masih ada.